Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, berarti kalau sehat, berarti siap untuk mengikuti olahraga. Ya, kita siap untuk mengikuti yang namanya kegiatan lari. Ya, sebelum kita mulai, angka bagusnya kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke. Kayak saya tuh begitu, kasih pasang. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa Sama-sama. bersama-sama. Doa dulu. Mulai saja. Iya, bersama. Ayo. Kembali. Lanjut. Ini saya lihat sudah hadir semuanya. Lengkap. Jadi sebelum pembelajaran diawali lagi kembali, nah intinya Bapak mengingatkan kembali bahwa kita masih dilanda pandemi. Ya, masih dilanda yang namanya virus corona. Jadi intinya Bapak memberitahukan kepada anak-anakku bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang mana yang dimaksud protokol kesehatan atau minimal 3M. Yang mana itu? Yang 3M. Memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Nanti kita akan keluar memperhatikan yang namanya lompat jauh gaya jongkok sambungan minggu lalu, gitu ya. Terus anak-anak tuh tak henti-hentinya saya memperingatkan kepada anak-anakku sekalian bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan, ya. Yang mana protokol kesehatan itu adalah 3M. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, gitu ya. Ini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak harus betul-betul dipatuhi. Bukan hanya sebagai slogan saja. Kalau kalian menekuni yang namanya sebentar lompat jauh, ya. Kalau kalian menekuni yang 4 ini, tidak menutup kemungkinan sebentar kalian akan menjadi atlet profesional. Ya, ketika kita menjadi atlet profesional, ya, otomatis kita sebentar sudah bisa menghasilkan uang, gitu ya. Jadi ini yang kita akan pelajari adalah lompat jauh. Terus tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, ya, ini tujuannya ada yang di bawah itu. Ini tujuan selama dan setelah menganalisis pola gerak. Itu ya, itu yang pertama sebentar kita akan lakukan. Ya, itu yang kita akan lakukan sebentar, menganalisis pola gerak dasar teknik melayang udara dan mendarat dalam lompat jauh gaya jongkok. Itu yang akan kita inikan. Lompat jauh. Ya, gaya jongkok. Terus yang ketiga, ini mengevaluasi pola gerak. Ini pola gerak dasar. Ini kita akan mengevaluasi apakah ada kesalahan atau mau ada perbaikan atau sudah bagus. Gitu ya, kita akan evaluasi sekarang. Mulai yang akan kita pelajari sebentar. Ya, dan kita sudah pelajari yang dua ini. Bahasanya.
Itu ya yang akan kita inikan. Oke, kembali lanjut di ini awalan. Ada beberapa yang perlu dipelajari. Ini ketika ambil awalan, ini bisa berdiri yang pertama gambar. Ya, yang kedua, tekniknya bisa salah satu kaki di depan, baik kiri ataupun kanan. Ya, terserah kita yang mana yang kuat, kiri atau kanan di depan. Gitu ya. Ini fungsinya untuk mendapatkan. Oke, kita yang keempat, ya, teknik mendarat. Ya, ini yang paling riskan karena teknik ini harus betul-betul bagus atau harus dikuasai betul. Ya, untuk teknik mendarat ini. Ya, dalam teknik ini kita itu harus berupaya ini mendarat dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai badan atau lengan jatuh ke belakang. Ya, maksudnya jatuh ke belakang. Ini yang pada saat mendarat tangannya ke belakang begini. Yang diukur itu ketika kita lompat jauh adalah anggota tubuh yang paling belakang. Yang diukur ya misalnya tangannya paling belakang di sini. Mungkin itulah yang diukur ke balon terkuat. Ya. Jadi walaupun istilahnya jauh lompatan kaki kita yang ke depan, tapi tangannya ke belakang begini jatuhnya itu tetap yang diukur adalah kaki. Tangannya yang diukur. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk anak-anakku. Ini jadi mendarat pada bak lompat atau di ini ya. Ini sebentar karena kita tidak ada bak pasirnya, otomatis kita gunakan matras sebentar sebagai ini contohnya seperti bapak. Ini tangannya ini di depan, ya tangannya ke depan. Ini yang gambar kedua, gitu ya. Oke, lanjut. Ini rangkaiannya, ya rangkaiannya dari mulai lari. Ini lari gambar satu, gambar kedua dia tolakannya. Ini 3, 4 sampai 8 itu melompat melayang. Ini yang ke-8 sudah mau mendarat. Oke, ada pertanyaan temannya, berapa kaki yang digunakan pada saat mendarat atau pada saat mendarat? Oke, siapa yang bisa bantu Bapak jawab? Atau ada yang anak yang mau jawab? Siapa? Angkat tangannya yang mau jawab. Yang kelompok 3 dulu, siapa? Berapa kaki yang digunakan? 2. Hah? Oke, 2. Kelompok 2 berapa kaki yang digunakan ketika kita mau mendarat? 2. Jangan takut, tidak usah takut ya. Kalau kita mau keluarkan pendapat, tidak usah takut. Ya, nanti dibetulkan kalau memang ada kesalahan. Tapi ini sudah bagus semua jawabannya. Jadi untuk kelompok 1, jawabannya dari kelompok 2 dan 3 itu kaki atau berapa kaki yang digunakan pada saat mendarat, yaitu 2 kaki. Ya, 2 kaki yang digunakan pada saat mendarat. Ya, 2 kaki yang digunakan, terus tangan itu ke depan. Ya, tangan ke depan. Jangan ke belakang ya. Tangan ke depan ketika pada saat mendarat. Itu ya, itu ininya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita keluar ya untuk memperhatikan lagi sebentar. Cuman anakku sebelum kita keluar, ya sebelum kita keluar, ini tetap jangan saling mendorongnya atau apa, tetap jaga jarak ya karena kita masih dalam keadaan pandemi. Oke, keluar. Oke, kelompok 3 dulu keluar, kelompok 3 dia pergi bawa tas. Ya. Jangan dorong. Ke belakang lagi. 1, 2, 3. Ke belakang. Lagi ke belakang. Saya.
bagus tujuh. Ya, ya begitu ya. Nah, yang paling belakang berdiri. Dua. Tiga. Ya, empat. Yang setelah sampai di sini, kita lanjut lagi. Ya. Satu, dua. Oke, ya. Lanjut lagi, berdiri lagi yang kedua. Kita juga berdiri. Masuk lagi. Dua kaki mendarat. Lanjut lagi. Buat kita di situ, buat lagi kita. Kita berdiri. Oke, ini Bapak yang contohkan dulu ya, lihat. Kita ini kakinya bisa sudah satu kaki di depan atau di belakang atau bisa siap. Ya, begini. Ya, tapi yang bagus itu yang ini, centeng-centengnya ya. Oke, kita ini perhatikan Bapak ini. Ini lompat. Ya, kasih ke depan tangannya. Jangan sampai mukanya yang jatuh ke sobat hati. Jadi tangannya dipakai mengusung begini supaya tidak jatuh ke atas. Nah, hari ini kita sudah bagus. Kelompok 1 itu sudah bagus ya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 sudah bagus. Ini kelompok 3 masih ada 2 orang yang terutama yang perempuan agak-agak ini ya. Jadi yang kelompok 2 diam dulu. Kelompok 2 ini kelompok 3 ada 2 orang. Jadi otomatis ini yang 2 orang istilahnya kita nanti remedi lagi, kita akan mengulangi lagi yang 2 orang ya. Evaluasinya itu yang ini cara tumpuannya yang dulu itu sudah bagus, sekarang pada saat ini kurang ini lagi. Oke, untuk anak-anak sudah bagus, mulai dari awalan, tumpuan, melayangnya bagus, mendaratnya sudah bagus semua. Cuma yang awalnya tadi yang kurang ini, tapi setelah diulang sudah bagus semua. Tadi anak-anakku ulang-ulang di rumah ya, cara udara dan mendarat ini sudah bagus semua. Jadi untuk anak-anakku ada tugas yang akan kita lakukan. Untuk penilaiannya sudah saya nilai itu mulai dari nilai sikap kalian ya, kejujuran, keberanian kalian, kerjasama dalam kelompok kalian itu saya sudah nilai, sudah bagus semua. Terus untuk nilai pengetahuannya ya, untuk nilai pengetahuan sebentar ada LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik yang saya akan bagikan ke anak-anakku, ada di dalam, diambil, dikerjakan di rumah. Untuk LKPD-nya ya minggu depan dikumpul. Terus yang kedua, yang ketiga ini nilai keterampilannya ya, nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilannya minggu depan kita adakan penilaian ya. Jadi diulang-ulang di rumahnya. Ya, karena minggu depan kita adakan penilaian. Ya, minggu depan kita adakan penilaian untuk lompat jauhnya. Kalau masih ada waktu, ya masih ada waktu minggu depan itu kita belajar bola voli. Ya, kita belajar bola voli. Itu ya untuk servis bawahnya, itu untuk minggu depan kalau ada masih ada waktu. Ya.
Oke, sebelum kita bubar, kita melakukan pendinginan dulu. Semuanya rentangkan tangannya. Rentangkan tangan. Oke, tegap, gerak. Ya, tegap, gerak. Oke, kita lakukan. Kasih turun, buang juga. Pas, tarik lagi naik. Buang lagi, turun. Oke, yang ini lagi nih. Ini satu, tarik nafas baru buang. Pelan-pelan. Oke, bersama-sama agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Selesai. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan masuk.